Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat banana cupcake crumbles ala saya ya. Kalian bisa coba di rumah, enak banget, anak-anak suka banget. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat banana cupcakes dengan crumbles di atasnya ya. Jadi nanti atasnya itu akan ada garing-garing yang crunchy banget supaya enak dimakan. Nah, untuk banana cupcake kali ini saya nggak pakai coklat chips ya. Jadi dalamnya itu polos aja karena di atasnya saya sudah kasih crumbles yang enak banget. Bagaimana caranya? Apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat cupcake atau banana cupcake ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat cupcake banana crumbles ya. Yang pertama tentu saja bahannya adalah pisang. Nah, kali ini saya pakai pisang Ambon. Ini sekitar 250 gram atau sekitar 3 buah pisang Ambon. Ya, nah ini nanti akan kita hancurkan dengan garpu aja, nggak usah sampai hancur banget ya, nggak usah sampai halus banget, harus dengan blender nggak usah. Jadi dengan garpu aja kita nanti hancurkan. Nah di sini saya punya 75 gram melting butter atau melting margarin boleh kalau kalian nggak mau pakai butter. Di sini ada gula pasir 120 gram gula pasir, ya 120 gram gula pasir. Lalu saya juga butuh 1 butir telur. Dan di sini saya punya tepung-tepungan terdiri dari 200 gram tepung terigu, protein sedang saya pakai. Lalu saya pakai 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, dan 1/4 sendok teh garam. Ya, kalau kalian mau menambahkan vanilla paste boleh juga, tapi kali ini saya nggak mau pakai vanilla supaya rasa pisangnya lebih keluar aja ya. Kan kita udah pakai pisang, nggak perlu pakai vanilla, menurut saya udah enak ya. Tapi kalau kalian mau pakai, kalian boleh pakai 1/4 sendok teh aja, ya. Nah di sini saya juga udah siapkan sekitar 12 buah cetakan cupcake seperti ini. Saya beli lucu kayak gini. Nah, jadi nggak repot-repot lagi kita buat cuci-cuci loyang, pakai aja ini langsung ya. Lalu untuk crumblesnya, di sini saya butuh sekitar 60 gram sampai 65 gram brown sugar. Ini saya pakai gula aren. Ya, kalian boleh pakai gula merah atau gula Jawa juga boleh. Di sini saya ada 2 sendok makan tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh cinnamon atau kayu manis biar dia harum banget. Dan di sini ada 1 sendok makan margarin. Ya, nanti ini kita akan hancurkan bersama-sama biar jadi butiran-butiran gitu untuk taruh di atas muffinnya. Nah, yang pertama kali kita bikin sekarang prosesnya adalah menghancurkan si pisang ini. Ya, kita akan hancurkan dengan garpu boleh, dengan penghancur kentang juga boleh kalau kalian ada di rumah. Oke? Nah, tepung terigunya sama baking powder dan baking sodanya saya aduk jadi satu, lalu jangan lupa diayak ya. Nah, lalu di sini pisangnya udah saya halusin. Nah, setelah si pisangnya dihancurkan, jadi dia masih ada gerinjal-gerinjal dikit, nggak apa-apa ya, supaya enak ya pisangnya, jadi nggak terlalu halus banget. Tapi kalau kalian mau lebih halus lagi juga boleh ya, bebas ya. Nah di sini saya hancurinnya agak halus, tapi masih ada remah-remah pisangnya juga. Nah lalu saya masukin telurnya, 1 biji aja telurnya, kita aduk. Aduknya kalian boleh pakai whisk, boleh pakai garpu, bebas ya. Nggak usah pakai mixer ya. Ini kalau bikin cupcake ini atau muffin itu enaknya bahannya sederhana dan cara pembuatannya juga sangat sederhana ya. Enaknya di situ. Jadi kita bisa eksperimen banyak macam dan kegagalannya itu minim banget ya. Nah, lalu saya kasih gulanya ya. Gulanya kalau kalian mau lebih manis kalian boleh tambahkan, tapi buat saya cukup ya 120 karena pisang kan juga ada manisnya ya. Nah, kita aduk rata seperti ini. Nah, setelah rata kita masukin juga melting butternya atau mentega cairnya. Nah,
seperti ini. Nah, kita aduk. Nah, setelah melting butternya kita akan masukkan tepungnya. Nah, ini kita masukkan tepungnya perlahan-lahan aja sambil kita aduk. Nah, ini ya, kita aduk ya. Nah, jadi ini satu macam lagi cupcake yang kalian bisa bikin, yang pakai satu telur doang. Kalau yang kemarin kan 2 telur ya. Kalau ini pakai satu aja. Kalian bisa jadikan cupcake juga yang enak buat anak-anak. Kalau kalian nggak mau crumblesnya juga nggak usah, nggak apa-apa ya. Dari adonan ini juga bisa jadi banana muffin atau banana cupcake yang enak banget. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita masukin ke cupcake-nya. Gampang banget kalau pakai cupcake kayak gini daripada yang waktu yang banana itu ya, lebih sulit ya. Nah, kalau gini kan tinggal masukin aja. Nah, 3/4 aja ya. Nah, 3/4 aja karena nanti kita mau kasih crumbles di atasnya. Dan dia akan ngembang ya teman-teman. Jadi 3/4 permukaannya aja. 3/4 cupcake. Lalu ada satu yang agak besar karena cupnya udah habis, yang kecil, jadi saya pakai yang agak besar, saya taruh di tengah ya. Nah, kalau kalian pakai ukurannya sama semua yang kecil-kecil gini ya, ini mungkin lebih kurang bisa 14 buah ya. Nah, untuk crumblesnya ini saya akan jadikan satu semua seperti ini. Saya aduk semua jadi satu. Nah, sama menteganya juga. Sedikit di atasnya, sedikit aja. Kita sebar-sebarin gitu ya. Nah, kayak gitu. Panggang, saya akan panggang di oven saya di oven True Rich itu sekitar 170 derajat selama lebih kurang 20 menit. Nanti kita akan tes tusuk dia udah matang atau belum. Kalau dia sudah matang selama 20-25 menit, nanti kita pindahin ke api atas supaya atasnya bisa melting dan lebih kriuk lagi ya. Oke, yuk langsung kita panggang ya. Nah, seperti ini kita panggang di suhu 170 sampai 180 derajat ya, api atas. Nah, ini api atas, saya pakai api atas, api bawah, sorry, saya pakai api bawah. Nanti kalau udah matang, saya akan pindah ke api atas supaya bikin atasnya juga sedikit crunchy ya. Nah, seperti ini. Saya taruh di rak yang agak bawah juga supaya bawahnya matang. Nah, setelah lebih kurang 30 menit dipanggang di api bawah, lalu 5 menit di api atas, jadinya seperti ini. Tada! Nah, ini tadi saya kasih crumbles atasnya kebanyakan, jadi pas dipanggang itu naik banget, racing banget, sampai dia ada yang netes-netes gini ya. Nah, kalau kalian kasih nanti jangan terlalu banyak, karena ini udah lama banget saya nggak bikin, saya baru bikin lagi, dan pas dibikin baru inget gitu ya. Nah, kalian bikin kasih crumblesnya seadanya aja, jadi nggak terlalu banyak, jadi dia nggak tumpah ya. Yang tumpah hanya crumblesnya ini sih ya. Kalau untuk cake-nya dia udah bagus banget, udah matang banget ya. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide cemilan kalian dan menarik banget buat kalian cobain di rumah ya. Jadi dia ada karamelasnya di atasnya yang bikin bolunya ini enak banget. Nanti saya akan buka, akan kasih teman-teman lihat bagaimana tekstur kue dalamnya ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi ide cemilan keluarga kalian ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah, ini saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat. Ini yang gede tadi sendirian. Nah, saya buka ya. Tuh, teksturnya udah bagus banget di sininya. Bawahnya juga udah mateng banget. Jadi ini saya buka. Nih, saya kasih lihat dalamnya. Tadang.
Tuh, dalamnya bagus banget, teksturnya pulen banget, dia nggak kering, nggak basah juga, jadi pas banget. Kalian bisa buat makan anak-anak. Ya, lalu di sini juga pas makan itu ada crunchy-crunchy di bagian atas toppingnya ini. Enak banget deh, kalian harus coba ya. Oke? Dadah!